been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Shalom sahabat Kristus, puji Tuhan. Saya Rendra Himawan. Malam hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan, satu pesan tentang Paskah. Dan saya mengawali dengan satu pujian yang muncul dalam pikiran saya ketika kita mengingat peristiwa Paskah, bahwa itu adalah pernyataan kasih Kristus buat kita semuanya. Pernyataan the goodness of God, kebaikan Tuhan yang nyata bagi setiap kita. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang mendasari kita meresponi Paskah di kesempatan hari ini. Ada di dalam Roma 5 ayat 6 dan ayat 6 ya. Roma 5 ayat 6. Di sana dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bersyukur bahwa Kristus berinisiatif, Allah Bapa menunjukkan inisiatifnya untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Ayat yang lain yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikan ke dunia ini untuk mati tergantung di kayu salib yang kita baru saja peringati. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Betapa kebaikan Tuhan bukan cuma sekedar kebaikan yang biasa, tapi kebaikan yang di luar dari biasanya. Artinya dia pribadi yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Sebab itu jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita alami. Karena kita berkata gini, waktu kita masih lemah saja, waktu kita masih seteru, waktu kita ini masih orang-orang berdosa, Kristus mau mati buat kita. Kristus mau menunjukkan the goodness, kebaikannya kepada kita. Sebab itu jangan ukur kebaikan Tuhan dengan ukur kasih Tuhan dengan apa yang kita alami. Mungkin kita mulai berkata, aduh kok aku ngalami kesulitan, aduh kok aku kena masa pandemi ya, kena COVID, aduh aku kok ngalami seperti ini, aduh rumah tanggaku kok goncang, aduh kok seperti ini. Jangan kita mulai berpikir bahwa Tuhan kayaknya sedang gak baik, kayaknya kebaikan Tuhan gak sedang terpancar buat kita. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan itu, jangan mengukur kasih Tuhan dengan hal yang seperti itu. Satu gambaran begini Bapak Ibu, sahabat Kristus, bahwa kebaikan Tuhan itu seperti sinar matahari yang selalu bersinar kapan saja, di mana saja. Bahkan malam itu bukan berarti matahari nggak bersinar. Malam itu terjadi karena kita sedang ada di sisi yang lain dari bumi, betul ya? Mataharinya sebelah sana, kita di sisi belakang bumi, sehingga yang kita dapat adalah bayang-bayang bumi. Kita ada di malam, tapi bukan berarti mataharinya nggak bersinar. Waktu hujan pun bukan berarti matahari nggak bersinar. Mataharinya ketutup mendung, ketutup awan, sehingga kita nggak bisa merasakan langsung pancaran sinar matahari yang memberi kita kehangatan, yang memberikan kita energi, memberikan kita, bahkan ya masa pandemi sangat terkenal sekali berjemur, bahasa sehari-harinya tuh caring. Berjemur di bawah sinar matahari supaya kita lebih sehat. Ada vitamin yang kita dapat, kita butuh sinar matahari. Dan bukan berarti ketika mendung, ketika malam sinar matahari nggak bersinar, enggak. Hanya saja ada penghalang-penghalang yang membuat sinar itu tidak sampai kepada kita. Nah, penghalang-penghalang itu bisa jadi adalah hal-hal yang masih kita terikat dengan dosa, hal-hal yang masih kita bergumul dalam dosa secara pribadi. Itu penghalang-penghalang yang membuat kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Penghalang itu juga bicara tentang apa yang kita pikirkan. Kita mulai mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita alami. Itu pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, waktu kita masih seteru saja, Dia mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, dan Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita bisa mengenal Tuhan pun itu karena kasih karunia Tuhan buat kita. Kita bisa menerima karya korban penyaliban Kristus. Itu semuanya adalah kasih karunia. Kita berpindah dari hidup yang ujungnya maut, kita mengalami kehidupan yang ujungnya hidup kekal bersama Tuhan.
Nah, itu yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa oh, kasih Tuhan luar biasa, oh, penyertaan Tuhan luar biasa. Kita belajar dari satu tokoh yang terkenal, Ayub. Segala kesulitan yang lebih sulit dari apa yang kita alami hari ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Betul ya? Anak-anaknya mati, ternaknya habis semua, dan istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya mencemooh dia, dan sebagainya. Nggak ada orang yang merasa begini, kayaknya aku kepingin deh kayak Ayub, terus mulai berdoa puasa, Tuhan tolong kasih aku penderitaan kayak Ayub. Kayaknya nggak ada ya. Semua orang berdoa jangan sampai kayak Ayub. Tapi kita ngelihat di balik setiap penderitaan yang Ayub alami, di balik setiap hal yang Ayub harus lewati, ketidakmudahan yang Ayub harus lewati, ujung dari semuanya adalah ada rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupan Ayub. Amin. Sebab itu sahabat Kristus, saya percaya pasca hari ini mari kita menyadari kasih Tuhan gak pernah habis, kasih Tuhan gak pernah berkurang, kasih Tuhan gak pernah berhenti bersinar, selalu memancarkan sinarnya buat setiap kita. Hari ini mungkin kita tidak bisa merasakan yang kehidupan yang seperti orang lain rasakan. Tidak perlu kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu juga salah satu penghalang yang membuat kita nggak bisa ketemu dengan kebaikan Tuhan. Tapi mari kita secara pribadi punya hati yang sama untuk begini, aku mau cari Tuhan, aku mau cari Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita. Kiranya ini menjadi pesan Paskah buat kita semuanya, dan kita semakin menyadari betapa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati sahabat Kristus.